Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zapai. Saya dari Fakultas Hukum semester akhir. Saya akan membuat video terkait hak kekayaan intelektual yang bertema dengan hak paten, perlindungan hak paten. Eh, Berbicara hak paten, tentunya hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh suatu negara kepada penemu atau pemegang paten atau penemuan yang baru memiliki langkah inventif dan dapat diberikan dalam industri. Nah, hak ini memberikan pemegang paten hak untuk mengontrol sebuah penggunaan, produksi, penjualan, dan distribusi penemuan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya 20 tahun dengan tujuan untuk melindungi hasil inovasi dan mendorong perkembangan sebuah teknologi dan mendorong perkembangan-perkembangan yang hari ini masih belum berkembang dalam segi teknologi di Indonesia. Paten dapat diberikan untuk berbagai jenis penemuan seperti produk, proses, atau perbaikan secara teknis. Perkembangan teknologi dalam suatu negara tidak lepas dari aspek perlindungan hak paten yang berlaku pada negara tersebut. Contohnya dari negara Jepang, yaitu negara yang dikenal paling maju dalam sebuah konteks teknologinya. Nah, pada dasarnya pada awal dari negara ini banyak mencontoh terkait teknologi yang ada di negara Eropa dan di Amerika. Namun dalam seiring berjalannya perkembangan yang kita ketahui akhir-akhir ini justru Jepang lah yang menjadi kiblat dari negara-negara lain termasuk negara Eropa dan Amerika dalam perlindungan hak paten. Apabila lingkup perlindungan yang diberikan terlalu luas kepada pemegang hak paten, maka sistem perlindungan hukum ini yang tersebut berdampak pada proteksi hak paten yang dipegang oleh seseorang menjadi sangat kuat. Namun proses alih teknologi pada negara tersebut tidak mudah terjadi atas dasar modifikasi yang dilakukan secara tidak substansial, namun dari pihak lain masih bisa dinilai sebagai dari pihak lain bisa sebagai pelanggaran hak paten. Begitu teman-teman. Sebaiknya apabila perlindungan hak yang diberikan kepada pemegang hak paten terlalu sempit, maka pemegang hak paten mudah dirugikan karena adanya modifikasi tersebut secara substansial, namun masih bisa dinilai bukan sebagai pelanggaran hak paten, akan tetapi berpengaruh terhadap positif perkembangan teknologi negara tersebut. Nah, bukan suatu yang tidak mungkin terjadi dalam suatu negara ataupun terhambat karena terdapat dari satu permohonan hak paten atas penemuan-penemuan yang mempunyai kemiripan atau satu dari lainnya, kayak contohnya logo ini mirip dengan kayak Bensu atau jadi Ruben Ensu. Jadi itu dalam hukum paten dapat terjadi pemohon pertama yang akan diberikan paten oleh suatu negara, ya enggak? Iya, tapi belum tentu bagi negara lain menggunakan aturan atau prinsip freeze to invent. Oke. Akan tetapi baik freeze to file maupun freeze to event, keduanya menutup kemungkinan pihak lain yang memiliki kemiripan dengan penemuan yang diciptakan, dipatenkan, diterima penemuan sebagai hak paten atas dasar keduanya persis atau prinsipnya agak sama lah gitu ya teman-teman. Jadi aspek perlindungan hukum tuh agak mengedepankan terkait freeze to event bukan freeze to file. Jadi berbicara sistem negara jadi lebih menarik apabila dihubungkan dengan pengelompokan seperti sistem civil law teman-teman gitu ya, dan common law, yang dimana hal ini pernah kita kenal sebelumnya dari sejarah sistem common law yang menolak kodifikasi yang berlaku dalam sistem civil law. Nah, akan tetapi hal ini mempersulit upaya mendapatkan penjelasan secara detail tentang konsep klaim yang dimaksud dalam hukum paten. Pada negara-negara ya pada negara common law seperti Amerika Serikat atau negara Inggris tentunya teman-teman, pada dasarnya rujukan tertuju pada doktrin pemimpin yaitu presiden. Akan tetapi hal tersebut belum menyelesaikan masalah karena dalam pelaksanaannya antar negara common law tidak melihat presiden
untuk suatu kasus. Jadi teman-teman, untuk misalnya presiden yang berlaku di Inggris ini dapat melihat luasnya perlindungan hak paten, belum tentu sama dengan presiden yang berlaku di Amerika Serikat, karena di Amerika Serikat belum dapat menafsirkan klaim menentukan luas. Berkaitan dengan dasar hukum terkait hak paten di Indonesia, ataupun saya berbicara di Indonesia sih, akan tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Nah, hal ini undang-undang yang mengatur terkait regulasi yang dimana undang-undang hak paten ini direalisasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, yang dianggap bahwasannya sudah tidak sesuai. Kalau tahun 2014 ya, ini yang nomor 14 tahun 2001 itu tidak sesuai dengan perkembangan hukum baik nasional maupun internasional begitu. Jadi selain dasar hukum yang nomor 14 tahun 2001, bahwasanya ada pasal 28C ayat 1 terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkaitan erat dengan pengaturan hak paten, karena menyatakan bahwa setiap persoalan pembuatan atau pengklaiman itu berdasarkan harus melalui ketetapan regulasi yang disertai oleh pewenang yang menjalankannya. Jadi pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni maupun budaya demi meningkatkan suatu kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dalam adigem hukum Fiat Justitia Ruat Kaleum. Ya teman-teman, ya mungkin cukup sekian dari saya. Saya Ahmad Syafi'i undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.